Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan supply chain management dalam mata kuliah manajemen logistik. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan dulu apa itu yang disebut dengan supply chain management ya. Sebagai pendahuluan, untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat, itu tidak hanya cukup melakukan perbaikan di lingkungan internal perusahaan. Dibutuhkan peran serta supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor. Artinya harus ada kerjasama yang saling berkesinambungan antara supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor agar dapat memuaskan keinginan pelanggan. Nah, kesadaran ini akan adanya produk yang murah, cepat, dan berkualitas pada tahun 1990 dikenallah dengan suatu konsep yang dinamakan supply chain management. Jadi supply chain management ini lahir dari bagaimana kesadaran agar perusahaan dapat memberikan kepuasan yang maksimal atau optimal kepada customer dengan cara memberikan produk yang murah, berkualitas, dan cepat. Nah, mereka selalu ingin bekerja sama, memiliki konsep terhadap supplier, perusahaan transportasi, dan jaringan distributor agar mereka bersama bekerja untuk bisa mendapatkan produk yang sesuai goal tadi. Ya, nah supply chain ini pada inti utamanya dia adalah merupakan jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja sama ya untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Nah, tentu saja ketika kita berkaitan dengan supply chain management di sini, keadaan internal dari perusahaan kita itu harus terlebih dahulu sudah dipastikan bahwa semuanya sudah terkonsep, semuanya sudah memiliki manajemen yang baik agar ketika kita bekerja sama tidak saling bertabrakan kepentingannya ya, tetapi bisa menyamakan suatu tujuan yaitu untuk kepuasan pelanggan. Nah, perusahaan-perusahaan ini bisa berupa perusahaan supplier, pabrik, distributor, toko, atau retail. Serta bisa juga perusahaan-perusahaan seperti pendukung jasa logistik. Nah, ini mungkin gambaran utama dari supply chain. Jadi di sini ada beberapa supplier ya yang bisa saling bekerja sama. Kemudian supplier ini akan mengirimkan kepada manufaktur ya. Dari manufaktur ketika produk itu selesai, maka dia bisa dikirimkan ke distributor. Dari distributor bisa dikirimkan ke retailer dan baru ke tangan customer ya. Bisa ada beberapa supplier, beberapa manufaktur, distributor, retailer dan segala yang terkait di dalamnya dan bisa berbentuk jaringan ya. Jadi mereka bisa saling membentuk jaringan demi terciptanya kepuasan customer. Oke, baik ya. Di sini sebagai contoh ada sebuah bagan atau ada sebuah gambar di sini ya terkait dengan supply chain ya. Dari suppliers mungkin di sini kaitannya bisa dengan minyak bumi ya di sini. Nah, kita bisa salurkan kepada manufacturer ya, berbagai manufaktur atau bisa dibilang apapun itu yang kaitannya dengan pengolahan minyak bumi atau tambang ya. Selanjutnya bisa disebarkan berupa barang yang setengah jadi ataupun barang yang sudah jadi baik itu ke gudang distribusi ataupun perusahaan-perusahaan kecil ya dan juga inventory cost ya. Tentu saja di sini karena membutuhkan transportasi, maka yang penting kita harus selalu memikirkan bagaimana transportation cost dan inventory cost ya. Ini yang paling utama di dalam supply chain. Kita memikirkan manufacturing cost, sebelumnya ada material cost ya, transportation cost dan inventory cost. Karena semuanya nanti akan terkait dalam jaringan distribusi. Nah, setelah itu bisa kita sampaikan melalui jaringan transportasi tersebut, kita bisa sampaikan kepada customer di masing-masing tempat. Nah, perubahan paradigma dari persaingan suatu bisnis itu berubah ya menjadi suatu network competition karena sekarang diyakini bahwa suatu perusahaan tidak bisa menguasai pangsa pasar sendirian atau single alone competition karena pasar sekarang, customer sekarang lapisannya terlalu banyak dan juga mereka juga memiliki suatu standar yang tinggi sehingga mereka harus bekerja sama supaya bisa mendapatkan
kepuasan dan mereka bisa mendapatkan suatu tempat di hati para customer. Ya. Nah, kondisi ini menuntut organisasi untuk selalu fokus pada strategi baru melalui pengelolaan koordinasi antar organisasi terkait yang dikenal dengan nama rantai pasokan. Nah, persaingan yang terjadi adalah merupakan persaingan antara supply chain yang satu dengan supply chain yang lain. Ya, jadi sekarang persaingan itu sudah bukan antar perusahaan, persaingan itu sudah bukan antar company atau distributor ya, tetapi sekarang persaingan sekarang itu antar supply chain. Jadi jaringan distribusi yang ini akan bersaing dengan jaringan distribusi yang lain ya, karena mereka terkait dengan bagaimana mereka memanfaatkan supply chain mereka supaya mereka bisa mendapatkan perhatian di mata masyarakat. Ada 3 macam hal yang harus dikelola di dalam supply chain, yaitu 1. Material, information, dan finance. Product, information, dan finance. Kenapa? Karena di setiap lini atau perpindahan dari supply chain tersebut atau rantai pasokan tersebut, itu kita terkait dengan 3 hal ini. Dari supplier ke manufaktur itu kita juga memiliki product, information, dan finance. Dari manufaktur ke distributor pun demikian, dari distributor ke retailer pun demikian, dari retailer ke shopper pun begitu. Ya, jadi 3 hal ini yang harus selalu kita pikirkan baik-baik terkait dengan material atau produk, information-nya, dan finance-nya. Ya. Financial itu bisa dalam berbentuk apa? Contohnya di dalam supply chain yang terjadi. Bisa dalam bentuk invoice, bisa dalam bentuk term pembayaran, ya, atau bisa dalam bentuk piutang, ya, dalam bentuk cadangan piutang, dalam bentuk kredit ya, seperti itu. Sementara kalau material berarti itu akan terkait dengan bahan baku, baik itu sifatnya yang utama ataupun tambahan, ataupun komponen, ataupun perlengkapan, ataupun peralatan, seperti itu ya. Sementara informasi itu nanti akan terkait dengan sistem informasi ya. Sistem informasi ini bisa terkait dengan data-data yang terkait dengan kapasitas, status pengiriman, quotation ya. Terus juga mungkin bagaimana kita menyampaikan suatu data itu agar dapat akurat dan lebih cepat ya. Nah, seperti itu. Yang menjadi intinya sebagai pokok utama di finansial itu akan selalu terkait dengan pembayaran. Selanjutnya dari material itu akan selalu terkait dengan bisa return, bisa recycle, bisa repair ya, seperti yang sudah kita jelaskan pada minggu lalu ya, bagaimana suatu produk itu bisa mengalami return, recycle, repair atau bahkan penghapusan. Nah, selanjutnya di sini untuk informasi pun kita bisa menggunakan order ya, ramalan, RFQ, RFVP ya. Jadi ini kaitan dengan informasi berarti kita bisa memprediksi seperti apa data yang ada sekarang dan kita bisa memprediksi seperti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita bisa memprediksi kebutuhan masyarakat, kita bisa memprediksi kebutuhan customer, kita bisa memprediksi kapan customer membutuhkan suatu produk dan jasa itu yang tinggi pada momen kapan, sehingga kita tidak kehilangan momen untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi selalu ya, tujuan dari supply chain ini adalah memaksimalkan keseluruhan nilai, value, dan cost. Ya, otomatis ketika kita bisa mendapatkan apa itu yang disebut surplus dari supply chain, maka kita bisa mendapati yaitu customer value kita kurangkan dengan supply chain cost. Ya, value yang didapat customer apakah lebih besar atau lebih kecil daripada cost kita. Ketika value yang didapatkan customer itu lebih besar, maka seberapa besar pun cost kita, yakinlah bahwa itu pasti akan tertutupi karena permintaan atau demand pasti akan tinggi. Ya. Contoh dari penjualan sebuah router diperoleh pendapatan sebesar 60 US. Nah, rantai pasokan menimbulkan biaya-biaya. Biaya-biaya ini bisa berupa biaya informasi, penyimpanan, transportasi, komponen, perakitan, dan sebagainya. Jadi keuntungan dari supply chain kita itu adalah 60 US tadi dikurangi dengan jumlah biaya-biaya. Ya, nah keuntungan yang didapati itu nanti akan dibagikan ke setiap rantai pasokan. Jadi akan dibagi rata ya. Untuk yang bagian transportasi berapa, untuk yang bagian finance berapa ya. Mungkin mereka memerlukan
jasa finance ya, atau juga mungkin mereka membutuhkan jasa distribusi, atau mungkin mereka juga membutuhkan jasa-jasa seperti penyedia produk dan sebagainya. Itu semua pasti akan dibagi rata ya. Dibagi rata dalam hal ini artinya bukan berarti sesuai dengan 50% atau berapa ya. Tentu saja semua tergantung daripada andil atau peranan daripada setiap jaringan tersebut ya. Berapa yang mereka keluarkan, value apa yang mereka keluarkan, itulah yang mereka akan dapatkan kembali berikut dengan keuntungannya. Nah, keberhasilan akan diukur dari suatu keuntungan rantai pasokan, bukan keuntungan pada individu. Jadi kita keuntungannya adalah keuntungan yang global atau keuntungan yang bersama-sama ya di sini. Nah, tujuan dari supply chain sendiri adalah satu, customer ya. Customer itu adalah merupakan the goal of everything ya. Nah, jadi pertama adalah pelanggan, kedua adalah sumber biaya. Dengan supply chain ini kita bisa lebih memprediksi ketimbang kita harus mencari kembali produsen mana yang lebih tepat untuk kita ambil. Kita mencari kembali distributor apa yang harus kita ambil. Nah, ketika kita sudah cocok dengan suatu jaringan yang kita sudah sering pakai, maka itu bisa kita jadikan sebagai supply chain kita. Ya, sehingga kita tidak perlu lagi untuk memilah-milah, memilih-milih, karena itu pun akan memakan waktu. Sementara customer selalu mengharapkan sesuatu yang sangat cepat untuk bisa mereka gunakan. Nah, MRP yang efektif adalah manajemen yang harus di antara tahap-tahap rantai pasok untuk memaksimalkan jumlah keuntungan dari supply chain. Ya, manajemen rantai pasokan yang efektif itu adalah manajemen yang selalu ada dan selalu bersedia kapanpun mereka dibutuhkan. Jadi tidak ada kata delay, tidak ada kata mereka menunda atau mereka tidak sanggup. Karena pasti nanti perusahaan yang seperti itu akan tergerus dengan sendirinya saat kebutuhan terus melonjak. Banyak masalah tentu saja pada supply chain karena ini terdiri dari networking, ya. Maka rantai pasokan bisa jadi sangat panjang karena melibatkan banyak mitra, baik itu yang internal dan eksternal, dan terletak di tempat yang berbeda. Tergantung bagaimana kita menyiapkan suatu sistem agar semuanya bisa terkoneksi. Ya, bahan dan informasi harus mengalir di antara beberapa proses entitas. Proses transfer bisa lambat, bisa rawan kesalahan. Tentu saja ya, karena ini terkait dengan jaringan internal eksternal yang global ya. Artinya tidak hanya di dalam suatu perusahaan tetapi lebih dari beberapa perusahaan. Suatu proses bisa saja terjadi kesalahan. Nah, tugas kita adalah bagaimana meminimalisir suatu kesalahan tersebut supaya supply chain ini bisa dikatakan efektif gitu ya. Nah, perusahaan dapat meningkatkan peramalan permintaan dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, tentu saja sekarang kita semua sudah punya yang namanya teknologi informasi yang berkembang. Kita sudah bisa menciptakan suatu software tertentu. Kita bisa menciptakan suatu teknologi yang berbasis web ya mungkin atau berbasis apapun itu yang sifatnya bisa saat itu diperlukan, saat itu mereka available ya. Kurangnya infrastruktur logistik menimbulkan ketidakpastian suatu pengiriman. Nah, ini bisa kita kendalikan ya dengan suatu kerjasama yang baik dengan distributor logistik ya atau jaringan logistik yang tentu saja mereka selalu available, yang selalu tersedia ya. Tentu saja kita harus memperhitungkan cost. Setiap kualitas yang baik pasti akan berdampak pada cost yang lebih mahal. Tetapi ketika kita memilih cost yang lebih rendah, maka kita harus siap dengan suatu kefailuran atau kegagalan dari sebuah supply chain ini. Masalah kualitas bahan dan komponen dapat berkontribusi untuk kekurangan dalam rantai pasokan. Tentu saja ya, kita harus selalu available dengan bahan baku kita ya, atau persediaan perlengkapan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk produksi itu harus selalu tersedia. Perusahaan isi murni cenderung memiliki lebih banyak permasalahan rantai pasokan karena mereka tidak memiliki infrastruktur logistik yang terpaksa menggunakan jasa logistik eksternal. Nah, kita harus selalu perhitungkan apakah terkait logistik ini kita lebih baik untuk mengadakan jasa logistik kita pribadi atau mungkin maksudnya di dalam supply chain itu kita
berusaha untuk mengadakan logistik itu mandiri, kita membeli suatu ya mungkin truk atau tronton atau apapun itu yang bisa sifatnya lebih memobilekan produk kita untuk bisa lebih cepat sehingga kita tidak perlu menyewa jasa logistik, atau apa kita memang secara kos kita belum sanggup dan kita pun harus memberikan suatu meng-hire suatu layanan logistik tertentu gitu ya. Tantangan yang pertamanya tentu ini adalah tantangan yang disebut dengan kompleksitas. Kenapa kompleks? Karena terkait dengan global. Bisa antara 10 perusahaan, bisa bahkan lebih dari 15, bahkan bisa lebih dari 50 perusahaan untuk suatu supply chain yang besar. Bagaimana Anda bisa mengendalikan agar semuanya dapat terkoneksi dan mereka bisa mendapatkan suatu data informasi yang tepat dan akurat? Ya. Contohnya, kejadian simpelnya yaitu marketing seringkali membuat kesepakatan dengan pelanggan tanpa mengecek secara baik kemampuan produksi. Ya. Ini masih dalam hal yang internal. Buat departemen marketing semakin banyak suatu produksi itu pasti akan membuat target mereka tercapai. Artinya mereka tidak lagi dikejar-kejar target gitu ya. Tetapi buat orang produksi mereka harus selalu berpikir bagaimana kapasitas produksi mereka, apakah sanggup atau tidak memenuhi pesanan dalam suatu tempo yang sangat dekat begitu. Makanya kita harus selalu mengkomunikasikan, ini baru yang tahap internal ya, supply chain internal perusahaan. Antara departemen marketing dengan produksi kita harus selalu bekerja sama dan selalu mengkomunikasikan. Kalau saya membutuhkan pesanan 5.000, maka berapa lama waktu yang saya akan butuhkan. Kita tidak bisa memaksakan produksi karena kalau kita paksakan pun akan berakibat kurang efektif ya. Bisa itu berakibat mesinnya yang akan terkendala ataupun sumber daya manusianya gitu. Di sisi lain bagian produksi sering menjadi resisten dengan perubahan mendadak. Tentu saja ya. Karena bagian produksi ini agak sulit untuk adanya suatu change yang suddenly itu atau dadakan itu ya. Dadakan ini terkait apa? Terkait dengan jumlah produksi yang mereka harus kejar. Sementara kapasitas produksi mereka tetap. Sementara sumber daya manusia yang mereka punya tetap. Bagaimana bisa meningkatkan? Otomatis mereka harus ditambah jam kerjanya. Dan ketika menambah jam kerja, apakah itu efektif ataukah malah menurunkan produktivitas? Begitu ya. Nah, bagaimana dengan yang eksternal? Nah, contoh utamanya di sini. Supplier menginginkan pemesanan suatu produk dilakukan jauh-jauh hari sebelum waktu pengiriman yang diharapkan. Ya, tetapi supplier juga menginginkan pengiriman segera setelah produksinya selesai. Ya, ada juga yang seperti itu. Jadi tergantung suppliernya. Supplier ini biasanya selalu ingin pemesanannya lebih awal dan datang lebih cepat. Itu selalu intinya. Tapi di satu sisi perusahaan selalu menginginkan adanya fleksibilitas yang tinggi sehingga bisa mengubah jumlah spesifikasi, jadwal pengiriman dan sebagainya. Semakin fleksibel buat perusahaan pasti semakin mereka available begitu kan konsepnya ya. Tapi semakin sangat ketat jadwal, maka keavailabelan dari sebuah perusahaan pun mereka pasti akan berpikir. Karena tadi terkait dengan sumber daya yang mereka punya. Ya, nah ketika sumber dayanya terbatas, maka jaringannya harus kita perbesar. Mungkin akan kita tambah ada 2 perusahaan atau 3 perusahaan yang tentu saja kita harus harus bekerja sama supaya suatu target yang kita miliki itu tercapai. Itu jika satu perusahaan memang tidak mampu. Tapi jika satu perusahaan memang sanggup atau mampu untuk memenuhi, maka ya syukur kita bisa menggunakan satu perusahaan dan kita bisa meminimalkan cost. Karena semakin banyak supply chain, cost-nya pun akan semakin besar begitu. Ya. Tantangan yang kedua adalah suatu ketidakpastian. Artinya selalu menimbulkan ketidakpastian terhadap planning. Planning ini akan selalu berubah-ubah. Kenapa? Karena tadi ya terkait dengan customer. Customer yang A selalu menginginkan spesifikasi ini. Ya, customer B menginginkan spesifikasi yang ini. Sementara untuk kemampuan produksi mereka tidak bisa terpisah-pisah, harus digabung. Nah, bagaimana caranya? Itu menjadi suatu tantangan bagi kita. Nah, tentu saja semuanya kita harus berpikir
Nomor satu itu. Nomor kedua adalah kita selalu berpikir tentang ketidakpastian terkait dengan safety stock dan safety time. Apalagi di masa pandemi ini, tentu saja kita tidak bisa memperkirakan, memprediksikan kapan barang kita akan sampai. Itulah mengapa kita harus selalu memesan lebih awal dan selalu memperhitungkan lead time. Ya, waktu tunggu kita. Karena waktu tunggu kita antara pandemi dan sebelum pandemi itu sangat berbeda jauh. Ya, kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bahan baku kita bisa sampai, sementara produksi harus terus berjalan. Nah, itu ya yang disebut dengan ketidakpastian. Ketidakpastian bisa bersumber dari ketidakpastian pembeli, ketidakpastian supplier terkait dengan pengiriman harga, kualitas ataupun kuantitas, atau bahkan bisa ketidakpastian dalam hal internal. Jadi segala sesuatu bisa masuk ke dalam kategori uncertainty. Bagaimana kita meminimalisirnya? Harus selalu mengaudit, harus selalu mengecek, harus selalu memeriksa kembali, mengevaluasi bagaimana sejauh mana kita sudah bisa memuaskan pelanggan atau mencapai target yang pelanggan harapkan. Seperti itu ya. Oke, kita harus membedakan antara supply chain dengan supply chain management. Ya, supply chain itu adalah jaringan fisiknya, perusahaannya yang terlibat di dalamnya. Ya, pemasok bahan baku yang memproduksi ataupun bisa juga sebagai yang mendistribusikan. Ya, bisa dia sebagai logistiknya dan sebagainya. Sementara kalau supply chain management itu adalah metode atau alat yang digunakannya. Ya, kita selalu memikirkan software apa yang tepat untuk kita bisa mengkoneksikan seluruh perusahaan tersebut supaya bisa menjadi suatu network distribution. Ya. Nah, itu yang disebut dengan SCM atau supply chain management. Bagaimana suatu metode membuat menjadi sebuah integrasi yang baik dengan semangat kolaborasi seperti itu ya. Jadi kalau kita katakan apa itu SCM atau Supply Chain Management, itu adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan baik itu pemasok, produsen, gudang, dan toko yang secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan distribusi pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, pada waktu yang tepat sehingga cost bisa diminimalisir. Ini sangat baik sekali pengertian ini karena pengertian ini mencakup segala sesuatunya. Ya, kita mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan juga bagian logistik dan juga bagian distribusi di dalamnya ya untuk diproduksi dan distribusikan pada amount atau jumlah yang tepat, pada place yang tepat dan pada timing yang tepat. Yang pada akhirnya cost itu bisa diminimalisir. Ketika cost bisa diminimalisir, otomatis keuntungan akan menjadi maksimum. Ya. Komponen SCM menurut Turban tahun 2004 terdiri dari 3 komponen, yaitu upstream, midstream, dan downstream. Upstream ini adalah yang terkait dengan pemasok bahan baku. Midstream ini adalah pengolah, ya, pengolahnya. Sementara downstream ini adalah mereka yang terkait dengan penyaluran atau pengolah dari bahan setengah jadi menjadi barang jadi. Atau bisa menjadi juga penyimpan, ya, bisa retail, wholesale, ya, retaining, ya, seperti itu. Upstream ini sekali lagi untuk memperjelas aktivitas pengadaan. Penyalurnya siapa? Artinya bahan bakunya dari mana? Ya, itu upstream supply chain. Tentu saja sebagai pemasok pun mereka memiliki supply chain mereka sendiri gitu ya. Kalau kita tidak mampu untuk mendapatkan suatu bahan baku dari suatu atau satu industri, maka kita tentu saja akan memilih industri lain untuk bisa mendapatkan bahan baku yang cepat, ya. Contoh kegiatan upstream untuk pabrik perakitan, di sini dalam hal pemasokan bahan baku seperti logam dan aluminium tembaga, fokusnya adalah menambang bahan baku secepat-cepatnya dan mengirimkan seefisien mungkin. Jadi dipastikan mereka memenuhi kebutuhan industri, ya. Sekalipun itu di dalam hal minyak bumi tambang pun mereka tetap memiliki target. Nah, itulah mengapa
Sekarang banyak ya tambang itu tidak terlalu dipikirkan mengenai dampak ke depan. Bagaimana amdalnya dan sebagainya, kenapa? Terkait dengan target gitu ya, target jangka pendek. Tanpa mereka memikirkan bagaimana suatu tambang itu bisa diperbaharui dalam jangka waktu yang lama. Sementara yang kedua ada internal supply chain, ini adalah meliputi semua proses in-house. Jadi in-house ini terkait dengan mereka yang purchasing siapa, yang production siapa, yang distribution siapa, supaya mereka bisa sampai ke tangan customer. Ya. Aktivitas utamanya adalah pengendalian dari persediaan. Ya. Kenapa harus dikendalikan persediaan ini? Seperti minggu lalu saya jelaskan, pengendalian persediaan itu adalah merupakan yang paling utama dan yang paling penting dari aktivitas industri. Karena 90% dari nyawa industri itu adalah pada persediaan. Ya, dalam hal mereka yang memproduksi barang ya, seperti itu. Sementara downstream itu adalah terkait dengan transportasi atau ya bisa dikatakan logistik, pergudangan, tempat penyimpanan dan after sale service. Jika misalnya seperti kendaraan bermotor, tentu saja harus selalu ada service rutin ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kaitan-kaitan yang bisa kita ketahui dari upstream, midstream, dan downstream. Nah, Anda bisa cari nanti tugas Anda apa saja sih yang termasuk upstream ya, apa saja yang termasuk midstream, apa saja yang termasuk downstream dengan memberikan contoh-contoh ya. Nah, area cakupannya apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk kegiatan klasifikasi SCM ini adalah satu, product development. Merancang suatu produk supaya produk ini selalu ada update. Ya. Di dalam suatu perkembangan zaman sekarang kita tidak bisa stuck begitu saja. Kita tidak bisa puas dengan suatu produk yang terus akan menerus begitu saja. Pasti customer akan bosan. Pasti customer akan beralih ke produk lainnya. Yang kedua adalah suatu procurement atau penyediaan bahan baku. Ya, bagaimana manajemennya, bagaimana waktu tunggunya, bagaimana pemesanan, bagaimana logistik, bagaimana jaringan distribusinya, itu semua harus dipikirkan. Selanjutnya produksi dan persediaan, planning and control. Berapa yang harus kita produksi sesuai dengan target yang diinginkan? Mengapa produksi tidak bisa terlalu banyak? Karena nanti akan berakibat suatu produk itu akan mengalami suatu penyimpanan yang lebih lama. Dan ketika penyimpanan lebih lama pasti banyak efek negatifnya. Bisa saja nanti akan kurang baik kualitasnya dan sebagainya. Maka produksi yang tepat itu adalah produksi yang sesuai kapasitas. Selanjutnya production. Dan yang terakhir adalah distribution. Ya. Lebih jelasnya seperti ini ya. Bagian pengembangan produk itu tugas mereka adalah selalu riset. Itulah mengapa di dalam suatu departemen perusahaan selalu ada yang disebut dengan departemen R&Q. Ya, departemen Research and Analysis. Ya, Research and Analysis ini mereka selalu memikirkan bagaimana suatu produk bisa diperbaharui, bisa diupdate, bisa dikembangkan. Ya. Selanjutnya pengadaan, ini terkait dengan purchasing, biasanya departemen purchasing. Mereka akan selalu memilih supplier yang tepat, dengan ketat tentu saja ya. Sehingga mereka bisa mendapatkan suatu bahan baku dengan kualitas yang baik, tetapi dengan harga yang lebih murah. Atau juga selalu memonitor supplier risk. Ya, bagaimana kita selalu berkomunikasi dengan supplier kita supaya mereka tentu saja bisa menyediakan sesuai dengan kebutuhan tanpa adanya konflik. Ya. Selanjutnya, perencanaan dan pengendalian. Di sini kaitannya adalah demand planning, peramalan permintaan, kapasitas dan produksi ya, tentu saja. Di sini kita harus selalu merencanakan planning baik itu planning dari mulai permintaan sampai kepada produksi. Kenapa? Karena kalau tidak akan berantakan. Tidak sesuai antara permintaan dengan produksi itu akan mengalami chaos ya. Itulah mengapa kita harus selalu merencanakan. Perencanaan dari tahap target marketing sampai kepada target produksi tentu saja ya.
Produksi ini kaitannya dengan eksekusi, ya. Tentu saja di sini kaitannya dengan departemen QA dan QC. QA dan QC, Quality Assurance dan Quality Control, supaya mereka bisa mengendalikan dan meyakinkan bahwa produksi mereka itu adalah produksi yang baik, ya. Selanjutnya distribusi, perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dalam perusahaan jasa, ya. Jadi kaitannya ini dengan logistik. Bagaimana kita menyampaikan, mengantar suatu produk, barang dan jasa baik itu kepada retailer maupun kepada customer. Pentingnya apa sih? Pentingnya keputusan dari suatu supply chain ini, ya. Ingat, manajemen rantai pasokan yang efektif itu mereka bisa menjadikan supplier sebagai partner. Jadi bukan sebagai enemy, bukan sebagai yang dipush terus-terusan, tetapi mereka selalu bisa menjadikan partner. Kita kadang-kadang bisa melonggarkan, tetapi juga kita bisa mengetatkan. Jadi kita tidak bisa terlalu longgar, tapi juga tidak bisa terlalu ketat terhadap supplier kita. Karena kalau terlalu ketat, supplier kita akan sulit memenuhi kebutuhan kita atau permintaan kita. Tapi kalau kita terlalu longgar pun, pasti kita yang akan kewalahan untuk memenuhi kebutuhan customer, gitu ya. Jadi selalu ada hubungan. Keunggulan bersaing tergantung pada hubungan yang erat dengan supplier dalam jangka waktu yang lebih panjang atau close long-term strategic relationship. Ya. Oke, ini adalah contoh-contoh dari kepentingnya supply chain. Mereka bisa mencapai 1 billion sales tahun 80, menjadi 408 billion in tahun 2010, ya. Artinya dalam kurun waktu sekitar berapa puluh tahun perkembangannya sangat dahsyat sekali, ya. Secara tidak langsung manfaat dari SCM ini yang pertama pasti untuk kepuasan pelanggan, ya. Customer service, customer happiness, ya. Customer satisfaction, ya. Nah, itu meningkatkan pendapatan karena semakin banyak yang puas pasti semakin banyak yang beli, gitu ya. Semakin banyak yang menggunakan dan kita semakin banyak yang menggunakan, semakin besar value kita dan bisa menurunkan cost karena terorganisir. Ya, akan sangat berbeda antara yang terorganisir dengan yang tidak. Kalau yang tidak terorganisir, mereka akan seenaknya gitu. Tetapi kalau yang terorganisir, pasti mereka sudah tahu planning berapa produksi, planning berapa permintaan, planning berapa pengiriman, ya. Pemanfaatan aset semakin tinggi, jadi sangat efektif di sini, ya. SDM dan sumber daya produksinya juga terkendali, gitu ya. Tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya overload, gitu ya. Nah, kemudian peningkatan laba tentu saja. Kalau semua manajemennya sudah baik, pasti semuanya akan menaikkan laba. Dan tentu saja perusahaan yang semakin besar, semakin tumbuh, semakin dikenal, semakin go public, gitu kan? Ya. Secara fisik dapat mengkonversi langsung bahan baku menjadi produk jadi dengan mengantarkan kepada konsumer akhir. Jadi bisa terkendali bagaimana proses distribusi, bagaimana proses produksinya. SCM sebagai pengendali mediasi pasar, karena kita sudah punya harga patokan, kita tidak usah pusing. Ya, karena kita sudah punya harga patokan, kita tidak usah pusing menentukan harga berapa kita pembelian bahan baku dan sebagainya. Ya. Inti utamanya dalam melaksanakan SCM, pemasaran dapat mengidentifikasi produk dengan suatu karakteristik atribut yang diharapkan sehingga bisa dikomunikasikan dengan perancang produknya. Komunikasi itu yang paling penting. Komunikasinya melalui apa? By system. Ya, itu yang terpenting. Peran teknologi di sini sangat penting karena sekarang semua sudah berbasis teknologi, maka kita membutuhkan e-procurement dan e-fulfillment, ya. Oke. E-fulfillment itu apa? Pemenuhan pesanan pelanggan secara elektronik. Jadi bisa berupa order langsung, bisa web-based seperti Shopee dan sebagainya, ya. Mengelola transaksi juga di situ, manajemen gudang juga di situ. Kita bisa melihat stoknya berapa. Ya, Shopee ini salah satu contoh yang bagus untuk e-fulfillment, ya. Mengkomunikasikan juga chat di situ ada, ya.
Nah, terus juga retur juga di situ termasuk bisa kita gunakan. Jadi semua fungsi logistik di situ include ya. Supply chain Shopee itu bisa dikatakan sebagai e-supply chain. Ya, e-supply chain karena mereka menggunakan teknologi dengan global ya, semua penjual ada di sana, semua wholesaler ada di sana, semua pembeli ada di sana, semua logistik distribusi ada di sana ya. Ingat, kesuksesannya tentu saja berdasarkan apa? Kemampuan dari semua partner pada supply chain. Shopee tidak akan menjadi sebesar itu, Tokopedia tidak akan menjadi sebesar itu kalau agen-agen daripada supply chain-nya tidak bekerja sama dengan baik. Entah itu dari segi tokonya atau dari segi logistiknya, ya, atau dari segi distribusinya, gitu ya. Selanjutnya kemampuan untuk melihat informasi pada semua partner. Jadi kita bisa melihat partner mana saja yang kita kategorikan sebagai baik, nah itu yang tetap harus kita pertahankan. Bisa dengan memberikan reward ya. Atau mungkin juga kita memberikan punishment terhadap agen-agen, terhadap distributor-distributor yang tentu saja tidak sesuai klasifikasi kita. Ya, karena nanti akan terkait dengan e-supply kita ya. Kecepatan, biaya, kualitas layanan pelanggan, dan rantai persediaan yang erat. Aktivitas proses pada e-SCM ini adalah apa saja? Pengisian ulang persediaan atau restock, ya. E-procurement, pemesanan, kolaborasi perencanaan, kolaborasi desain, pengembangan produk, e-logistik, perdagangan dengan B2B, business to business ya, dengan supply web. Ya, itu adalah merupakan yang terjadi pada SCM. Ketika kita sudah bisa menangani ini semua dan satu sistem itu mampu untuk mencakup ini, maka selesailah permasalahan yang ada. Tapi permasalahan itu kan selalu ada. Kenapa? Karena suatu sistem pun tidak bisa kita tinggalkan demikian. Pasti harus selalu ada fungsi pemeliharaan di dalamnya. Ya, seperti itu. Permasalahan yang terjadi dalam supply chain itu adalah supply chain bisa menjadi sangat lama karena melibatkan partner internet, eksternal, dan banyak berbeda tempat. Kualitas material juga bisa berbeda karena kita tidak mengenal baik siapa distributor kita. Tidak ada infrastruktur logistik atau sistem di dalamnya ya. Selanjutnya order yang tidak menentu karena kita hanya by system, jadi kita tidak bisa mengkomunikasikan secara langsung biasanya. Ini adalah contoh-contoh ya melalui internet, melalui eDai, extranet ya, pada business to business order ditransmisikan secara otomatis kepada pemasok ketika level inventory sudah mencapai titik tertentu. Jadi kita kumpulkan sampai pada batas untuk bisa diproduksi. Kemudian memenuhi order secara langsung, pembayaran e-payment itu juga sangat penting ya sekarang karena semua terkait dengan waktu, pasti kita tidak mungkin untuk kita antri di bank, pasti semuanya sudah berdasarkan e-payment. Berdasarkan produksi dapat diperkecil dengan persediaan dapat diperkecil dengan melakukan pemesanan bila akan ada produksi saja. Tetapi pasti semuanya sesuai target, sesuai timing ya. Dan kolaborasi antara perdagangan antara anggota supply chain dapat dilakukan di banyak area sehingga dapat mengurangi keterlambatan, gangguan pada pekerjaan, biaya administrasi, dan inventory. Kolaborasi pedagang. Keuntungannya pasti adalah cost reducing karena kita bisa mendapatkan suatu distributor yang dengan harga-harga yang sangat terjangkau. Peningkatan pendapatan, hubungan yang baik dengan customer ya. Nah ini. Karena kenapa? Sebagai contoh kalau perusahaan mengkolaborasikan secara elektronik dengan pemasoknya, tentu saja customer akan mendapatkan harga yang termurah. Sebagai contoh kalau kita menggunakan Shopee, pasti kita akan selalu search dengan produk yang terlaris dan termurah seperti itu ya. Kolaborasi ini ada yang sifatnya tradisional, ada yang sifatnya sudah network. Ya, yang tradisional berarti ya itu terkait dengan yang biasanya dekat antara satu dengan yang lainnya ya, baik itu manufaktur ataupun distributornya. Jadi lebih kecil skopnya. Kalau kolaborasi jaringan ini lebih besar lagi. Jadi sudah satu supply chain management, mereka akan bergabung lagi dengan supply chain yang lain. Ya, itu mereka akan tentu saja menjadi lebih besar lagi volume
arus informasi, volume pemesanan, volume produk, dan sebagainya. Ini ya, bisa kita lihat ini yang masih tradisional, artinya masih satu saja, satu rantai. Sementara kalau yang jaringan ini bisa berbagai manufaktur, bisa berbagai distributor, bisa berbagai retailer, bisa berbagai sub-agent, ya. Oke. Ya, ini manfaatnya ya, tentu saja bisa berbagi informasi, bisa kolaborasi partner pedagang, pemasok, bisa pengurangan timing yang lama ya, bisa pengurangan waktu untuk pengembangan produk karena semuanya punya apa ya namanya, produk keunggulan yang bisa kita pakai. Oke, seperti itu penjelasan hari ini tentang supply chain management. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.